Selamat malam, Ibu Nova. Selamat malam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang India bangkitnya rasa sahabat Asia. Di sini saya akan menjelaskannya tentang penjajahannya Inggris di India. Penjajahannya di masa itu, si Inggris itu menjelajahi India, mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itulah di situ timbul dalam marahnya si raja India itu. Dibilang kerajaan Hindustan dengan kerajaan Islam. Nah, disitulah mereka. Nah, tokoh pejuang kemerdekaannya India ialah Mahatma Gandhi. Dari situlah masyarakat India itulah mereka itu sangat memperingatinya, karena mereka itu mau belajar dari karena timbulnya itu, karena penjajahannya itu, bangkitlah mereka dari keterpurukan mereka. Keterpurukannya macam apa? Itulah belajar dari masa lalu, belajar dari kepahitannya orang India itu. Nah, dari situlah mereka akan mengembangkan teknologi dalam bidang industri, dalam bidang hal untuk perekonomian, dalam hal untuk bidang kemiliteran, dalam hal untuk politik. Mereka itu dikatakan sudah mau maju, dikatakan Pak. Nah, dalam hal bidang ekonomi ialah seperti itu, perekonomian tentang ada meningkatkan industri ataupun meningkatkan namanya makanan atau kuliner mereka itu. Kenapa India itu disebut dibilang negara kuliner, dibilang negara rempah-rempah itulah, karena itulah mereka dampaknya itu karena kuliner. Nah, dari situlah perekonomian tentang hal untuk penjualan mereka ke luar negeri, makanan-makanan itu dalam hal bidang budaya mereka, tradisi mereka, itulah mereka jual sampai memperkenalkan istilah. Nah, dari situlah dalam hal untuk bidang kepolitikan mereka itu lebih besarnya di bidang politik dibandingkan perekonomian. Istilahnya mereka itu belum dikatakan negara itu belum maju, masih mau negara maju. Sama nasib kita itu seperti Indonesia, bukan membanding-bandingkan ya. Kenapa? Dari dampaknya itulah, dampak penjajahan Inggris itulah di India, itulah mereka belajar dari itu. Mereka selalu berjuang. Lagi dalam hal bidang politik, salah satu saya pernah bacakan gitu Pak, dalam hal untuk bidang politik mereka itu masih, kalau aku baca dari berita-beritanya itu, mereka itu dikatakan masih korupsi. Makanya karena korupsi itu mereka itu tidak maju dalam hal untuk pendidikan saja. Anak-anak usia berapa, mereka itu korupsi. Itulah membuat mereka itu timbulnya perbedaan kasta, tentang perbedaan. Harusnya laki-laki ini lebih ditinggikan pendidikannya dibandingkan perempuan. Itulah karena belum cukupnya perekonomian orang tuanya itu, karena hal dalam bidang politik. Maka dari itulah pemerintahnya itu harus lebih bijak dalam hal untuk itu. Nah, dalam hal untuk bidang militer mereka dikatakan bagus, mereka dikatakan kuat. Itulah kuatnya, supaya apa? Mempertahankan negara mereka itu dari yang namanya serangan dari negara lain. Dalam hal bidang militer macam apa itu? Dalam hal bidang persenjataan, dalam hal bidang untuk latihan militer, mereka itu dikatakan bagus. Dalam hal sama halnya dengan Indonesia,
dalam hal untuk bidang kemiliteran, istilahnya kalau saya lihat dari data-datanya itu kenapa kalau negara India itu dalam hal untuk kemiliteran mereka ranking ke-11 dari 120 atau 320. Istilahnya dalam hal bidang militeran itulah si India itu lebih kuat daripada Indonesia. Nah, dalam hal bidang militer karena mereka itu dilatihkan supaya apa itu angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, mereka dikatakan bagus dalam hal untuk persenjataan bagus. Nah, dalam hal untuk bidang teknologi mereka dikatakan sudah bagus. Dalam hal untuk bidang globalisasi itu bagaimana itu Bu? Kenapa? Itulah dalam hal bidang untuk pengetahuan, dalam hal bidang untuk sains mereka bagus. Maka gak heran kalau negara India itu mereka itu walaupun negaranya negara terpadat di dunia, negara yang terpolusi atau dibilang negara padat penduduk lah, timbullah polusi itu. Maka dari situlah dalam hal untuk bidang militeran itu bagus, dalam hal bidang untuk ke itunya bagus. Terima kasih, Pak.